Soal yang pertama yaitu urutan spektrum gelombang elektromagnetik berikut dari yang mempunyai frekuensi terkecil ke spektrum yang mempunyai frekuensi terbesar. 1. Ultraviolet, 2. Gelombang radio, 3. Cahaya tampak, 4. Sinar X, 5. Inframerah. Urutan yang benar adalah yaitu 2, 5, 3, 1, 4, yang dimana urutannya itu yang paling tertinggi yaitu sinar gamma 10 pangkat 18 Hz sampai 10 pangkat 22 Hz. Lalu yang kedua sinar X yaitu 3 dikali 10 pangkat 13 Hz sampai 5 dikali 10 pangkat 19 Hz. Lalu yang ketiga ultraviolet 10 pangkat 13 Hz sampai 10 pangkat 17 Hz. Yang keempat cahaya tampak yaitu 4 kali 10 pangkat 13 Hz sampai 8 kali 10 pangkat 13 Hz. Yang kelima yaitu inframerah 3 dikali 10 pangkat 11 Hz sampai 4 dikali 10 pangkat 13 Hz. Yang keenam gelombang mikro 3 kali 10 pangkat 9 Hz sampai 3 kali 10 pangkat 11 Hz. Yang ketujuh gelombang radio 5 kali 10 pangkat 5 Hz sampai 10 kali 9 Hz. Jadi frekuensi terkecil spektrum yang punya frekuensi terbesar yaitu dari yang terkecil gelombang radio sampai sinar gamma. Jadi jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 2. Frekuensi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 5,50 meter adalah yaitu diketahui landainya yaitu 5,50 meter, ditanya yaitu frekuensinya, yang dimana V sama dengan frekuensi lambda dikali frekuensi, yaitu dapat dirubah frekuensi sama dengan V per lambda, yang dimana V-nya itu kita gunakan rumus ketetapannya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 per lambdanya yaitu 5,50 sama dengan 0,545 dikali 10 pangkat 8, yaitu hasilnya 54,5 dikali 10 pangkat 6 Hz. Kita rubah ke megahertz yaitu 54,5. Masuk ke soal yang ketiga yaitu sebuah pemancar radio bekerja pada daerah frekuensi 60 kHz dan 3 MHz. Maka rentang panjang gelombang radio tersebut adalah yang dimana diketahui frekuensinya yaitu 60 kHz sampai 3 MHz. Kita ubah yaitu ke Hz yaitu 6 dikali 10 pangkat minus 4 sampai 3 dikali 10 pangkat minus 6 Hz. Yang ditanya yaitu landanya. Maka lambda yang pertama yaitu kita gunakan rumus V per frekuensi. V-nya kita gunakan ketetapannya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 per frekuensinya yaitu 6 dikali 10 pangkat minus 4. Kita bagi maka hasilnya adalah 0,5 dikali 10 pangkat 4. Kita ubah yaitu ke meter yaitu 5 dikali 10 pangkat 3. Lalu kita mencari lambda keduanya yaitu V per frekuensi, kita gunakan ketetapannya, lalu kita masukkan frekuensinya yang kedua yaitu 3 dikali 10 pangkat minus 6, maka hasilnya adalah 10 pangkat 2. Maka rentang panjang gelombangnya yaitu 10 pangkat 2 meter sampai 5 dikali 10 pangkat 3 meter. Kita masuk ke soal nomor 4. Perhatikan gelombang berikut. Yang pertama inframerah, yang kedua gelombang televisi, yang ketiga ultramagnetik, yang keempat sinar gamma. Urutan yang benar berdasarkan penurunan frekuensi adalah sama seperti soal nomor 1, yaitu mulai dari penurunannya yaitu dari sinar gamma, frekuensinya dari yang paling terbesar hingga yang paling terkecil. Maka jawabannya adalah A. 4 yaitu sinar gamma, 3 yaitu gelombang televisi, 1 yaitu inframerah, 2 yaitu gelombang 2 yaitu gelombang televisi.
Yang kita lanjut soal nomor 5. Spektrum gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia, yaitu sinar X dan gamma. Alasannya, sinar X berkaitan dengan sedikit peningkatan resiko kanker, ada resiko efek samping jangka pendek yang sangat rendah, serta sinar gamma dapat menembus tubuh manusia sepenuhnya. Ketika sinar ini melewati tubuh, maka dapat menyebabkan ionisasi yang merusak jaringan dan DNA. Soal nomor 6. Besar kecepatan sebuah penggaris yang panjangnya 2 meter agar terlihat 1 meter adalah, yaitu diketahui L0-nya 2 meter dan L-nya yaitu 1 meter. Yang ditanya adalah V-nya. Maka karena L0 dan L-nya sudah diketahui, kita menggunakan rumus ketetapan transformasi sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, yaitu tetapan transformasinya itu sama dengan L0 per L sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu 2 sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Yaitu untuk menghilangkan akarnya, maka kita pangkatkan 2 sisi kanan dan sisi kirinya. Maka hasilnya adalah 4 sama dengan 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. 4 sama dengan 1 per C kuadrat dikurang V kuadrat per C kuadrat. 4 sama dengan C kuadrat per C kuadrat dikurang V kuadrat. Maka hasilnya adalah 4C kuadrat dikurang 4V kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita pindahkan C kuadratnya ke samping, maka dikurang, yaitu 3C kuadrat per 4V kuadrat. 4V kuadrat 3C kuadrat yaitu V kuadrat sama dengan 3C kuadrat 4 per 4. V kuadrat sama dengan C akar 3 per 2. Jawabannya B. Kita lanjut ke soal yang nomor 7, yaitu perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak pada kecepatan 0,8C dengan sistem yang bergerak pada kecepatan 0,6C adalah, diketahui V1-nya yaitu 0,8C dan V2-nya adalah 0,6C. Yang ditanya yaitu delta T1 banding delta T2. Maka rumusnya yaitu delta T1 per delta T2 yaitu sama dengan delta T0 per akar dari 1 dikurang V1 kuadrat per C kuadrat per delta T0 per akar dari 1 akar 1 kurang V2 kuadrat per C kuadrat. Nah, karena nilai delta T0-nya dan delta T0-nya di atas dengan yang di bawah sama, maka kita coret hasilnya adalah 1, yaitu maka hasilnya adalah 1 per akar 1 dikurang 0,8C kuadrat per C kuadrat per 1 akar 1 dikurang 0,6C kuadrat per C kuadrat. Maka C kuadratnya kita kalikan ke dalam, yaitu hasilnya adalah 1 per akar 1 dikurang 0,64 yaitu di kuadrat dari 0,8 per C kuadrat per 1 per akar 1 dikurang kuadrat dari 0,6 yaitu 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Nah, karena C-nya di sini sama, dapat kita coret. Lalu hasilnya adalah hasil dari 1 dikurang 0,64 adalah 0,36. Maka hasilnya adalah 1 per akar 0,36 per 1 per 0,64 yaitu didapat dari 1 dikurang 0,36. Maka hasilnya adalah sama dengan yaitu 0,64 per 0,36. Maka
delta T1 per delta T2 sama dengan 0,8 per 0,6, yaitu didapat dari sini dibagi dengan 0,64 per 0,36, maka delta T1 per delta T2 nya yaitu 4 per 3, yaitu 4 per 3 diambil dari sini sama dengan 4:3, maka jawabannya B. Soal yang ke-8 yaitu penyusutan panjang dalam persen yang dialami oleh sebuah batang jika diamati oleh seorang pengamat yang diam ketika batang tersebut bergerak dengan laju 0,6 C adalah diketahui V-nya yaitu sama dengan 0,6 C, ditanya yaitu L aksennya. Maka rumusnya yaitu L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan L0 dikali V kuadrat yang kita masukkan yaitu akar 1 0,6 C kuadrat per C kuadrat. L0 dikali akar 1 dikurang 0,6 C nya itu kita kuadratkan yaitu menjadi 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Karena C nya sama maka kita coret, maka sini adalah L0 akar 0,64 sama dengan L0 dikali 0,64 nya ini kita kecilkan menjadi 0,8, maka hasilnya adalah 0,8 L0. Maka kita masukkan ke rumusnya yaitu L aksen, maka yang ditanya adalah L aksen, kita masukkan rumusnya yaitu L dikurang L0, maka L nya sama dengan 0,8 L0, L aksennya sama dengan 0,2 L0, L aksen sama dengan 0,2 dikali 100%, maka jawabannya adalah 20%. Kita masuk ke soal nomor 9. Jika massa sebuah partikel adalah 2 kali massa diamnya, besar energi kinetik dan kecepatan partikel tersebut adalah diketahui M-nya sama dengan 2M0, ditanya energi kinetik dan V-nya. Maka M sama dengan 2M0 yaitu gamma dikali M0 sama dengan 2M0. M0 yang sama kita coret, maka hasilnya 1, maka hasilnya adalah 2. Kita masukkan ke rumusnya itu 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Maka kita akarnya ini agar hilang kita pangkatkan 2 dengan luas di sebelah kanannya, maka hasilnya 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 4 karena dipangkatkan dengan 2. Maka 4 sama dengan 4V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3, maka sama dengan 1, maka 3 sama dengan 4V kuadrat per C kuadrat. 4V kuadrat sama dengan 3C kuadrat, V kuadrat sama dengan 3C kuadrat per 4, maka V sama dengan C akar 3 per 2. Nomor 10. Sebuah elektron yang sedang bergerak mempunyai energi kinetik 2 kali energi diamnya. Massa bergerak elektron tersebut jika massa diamnya 9 kali 10 pangkat minus 31 kg adalah diketahui EK sama dengan E0. Maka M0 nya sama dengan 9 dikali 10 pangkat minus 31. Maka yang ditanya adalah M nya yaitu M sama dengan 3 dikali M0, maka sama dengan 3 dikali 9 dikali 10 pangkat minus 31 sama dengan 27 kali 10 pangkat minus 31 kali. Jawabannya adalah D.